warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bulan September dan tidak terasa bentar lagi udah tahun baru ini. Cepat kali waktu ini berlalu dan ya harus kita ikuti bersama dengan detak-detak langkah kita. Hari ini kita masih bicara soal budaya. Ya, pekan lalu kita sudah menyinggung tentang budaya Melayu, budaya Sumatera Barat, budaya Karo. Kemarin dengan Dr. Santoso Karakaro. Nah, hari ini kita pertajam. Yang kita undang ini adalah kawan kita, Wara Sino Haji, dosen di Fakultas Budaya di USU. Aku masih bilang dosen walaupun sekarang dia sudah MPP, ya, jadi pengusaha, tetapi banyak bisa kita gali dari dia. Jadi Wara begini. Iya, Bang. Perbincangan ini fokusnya ke budaya. Ya, tetapi budaya yang mana adalah budaya Karo yang ikut memperkaya hasanah budaya Sumatera Utara, terutama Kota Medan. Ya. Bagaimana interaksi, bagaimana asimilasi dengan masyarakat suku Karo. Dan di sini Wara mewakili itulah. Karena banyak yang kita lihat tapi tidak kita tahu. Banyak yang kita tahu tapi tidak kita mengerti. Nah, di sini kami mencoba untuk belajar mengerti. Jadi akan bertubi-tubi sekali nanti pertanyaan kami kepada Wara. Ya, ada satu yang barangkali yang perlu kita pertegas. Mungkin Bung Wara nanti apa? Ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Ya. Berjuah-juah. Ya kan? Ya, pokoknya zaman boleh berubah. Apa kata Hari tadi? Tahun 2022 tinggal beberapa bulan lagi. Tanpa terasa kita. Apa yang kita lakukan tahun 2022 nih. Masuk lagi 2023. Entah apa lagi. Tapi yang pasti budaya jangan pernah ditinggalkan. Hasanah Karo, ya itu juga mewarnai Kota Medan ini. Ya, dibandingkan dengan budaya-budaya daerah lain, akan lebih tertonjol budaya Karo ini sebenarnya. Ya. Bisakah kamu ceritakanlah dulu sedikit? Ada istilah si Hari selalu, PKR katanya. Cocok kamu rasa, katanya kan begitu. Sebenarnya kalau kamu bilang cocok kamu rasa itu adalah merupakan salah satu budaya dari orang Karo. Orang Karo itu sebenarnya, Bang, dia itu kenapa dia menggunakan kata kam? Kam itu adalah sesuatu yang egaliter. Contoh misalnya kalau saya sebut kau itu kasar dalam bahasa Karo. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada juga itu dikatakan bahwa jangan memperengkau orang yang lebih tua dari kita. Jadi kalau kata-kata kau itu pantas kita pergunakan dengan teman akrab kita, seusia kita, dan kepada orang yang usianya lebih muda dari kita. Jadi di dalam kultur Karo, kata-kata kam ini itu egaliter, cocok, netral, sama siapapun itulah yang kita ucapkan. Makanya orang Karo, kalau dia berkomunikasi dengan etnik lainnya di Medan ini, dia selalu menggunakan kata kam itu. Kam sudah makan, kam sudah makan. Akhirnya sekarang ya sama orang Chinese pun dia berbelanja dia. Berapa satu kam jual ini tokeh katanya. Nah itu kalau dia orang Karo yang asli dari gunung turun ke Medan ini. Berbeda dengan orang-orang Karo yang sudah lahir dan besar di Medan. Kalau orang-orang Karo yang sudah lahir dan besar di Medan, itu biasanya sama dengan di Medan ini. Kalau ibu menggunakan bahasa ibu, tetapi tetap dijawabnya di dalam bahasa Indonesia. Itu ciri-ciri khas kita di Medan ini, orang apapun, orang Minang pun. Ya. Jadi, tunggu dulu Bung Wara. Ya. Bung Wara ini memang barangkali sudah sangat lama di Medan. Ya. Suaranya kan juga tengok, ya. Suaranya itu kan sudah meledak-meledak karena campuran. Biasanya orang Karo itu kan mengalun dalam tata bahasanya. Ada yang paling berkesan ya tentang orang Karo ini. Ada pesan leluhurnya. Bu pela retap, tepung bela ceda, katanya kan begitu. Jadi semuanya segala sesuatu dilakukan secara santun. Menarik benang dari tepungnya tak bergoyang. Ya. Nah itu ciri khas orang Karo itu barangkali begitu. Ya. Tapi begitu dengar kita si Wara nih, karena lama kan sudah di Medan, meledak-ledak ada sudah kan begitu. Belum apa-apa udah kan gaspol ya.
itu kan tipikal karakter individu. Karakter individu itu kasuistik, dan itu tidak bisa kita jadikan menjadi menilai budaya yang, jangan abang lihat saya secara kasuistik ngomongnya meledak-ledak, abang samakan semua orang Karo seperti saya, itu abang salah. Dan kemudian juga makanya aku bilang udah kelamaan di Medan. Bukan bang, saya di Medan sejak tahun 70. Saya besar di Brastagi. Setelah tamat SD, saya sekolah di Jalan Tamrin, SMP Negeri 10. Nah, di situ kan satu sekolah dengan SMA Negeri 8. Itulah senior saya, Buyung Berlan. Ya banyaklah kawan-kawan dia di situ semua. Bagaimana nggak meledak-ledak? Tahu lah, itulah kawan saya sejak dari SMP. Meledak-ledak dong. Pilon. Iya kan? Pilon Purba pasti kenal semua kan? Gunung. Ya, meledak-ledak lah. Jadi katanya gini Bang. Bang Wara. Jadi katanya gini, aku Ya, pernah dengar dari orang Karo. Kenapa orang Karo ngomongnya naik turun mengalun-ngalun? Katanya orang Karo itu kan karena naik turun gunung. Jadi kalau ngomongnya juga kayak orang naik turun gunung gitu. Bisa saja Bang tafsirkan begitu. Gitu ya. Nah, itulah dialek orang Karo. Dialek. Jadi kan ini kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia di Medan ini Bang, ya, dari identitas seseorang itu bisa kita terus untuk sementara menafsirkan dari gaya bahasa yang dipergunakannya. Ini dia ini dari Toba ini katanya, dari daerah Batak ini katanya, ya kan? Kenapa? Karena mau kemana kau katanya, itu berarti asli dari sana. Orang Karo yang turun dari gunung itu tadi pun begitu juga, karena dia dari gunung turun ke Medan menggunakan bahasa Indonesia, berkomunikasi dengan enik-enik yang lain, maka dialek Karonya itu masih mengental. Makanya seperti yang saya katakan tadi, di mana kamu tinggal? Boleh aku datang ke rumah kamu katanya, itulah dialek Karo kan. Nah, dialek sama seperti orang Aceh, ya kan? Kalau orang Aceh kan bisa kita tafsirkan, oh ini baru datang dari Aceh. Mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Jalan Amaliun. Di mana? Dekat mana itu Jalan Amaliun? Apa dekat dengan Masjid Raya katanya? Itu terus kita bisa tafsirkan, oh Bapak ini dari Aceh. Itulah salah satu ciri-ciri khas penggunaan bahasa Indonesia di kota Medan ini. Orang Mandailing sendiri pun bisa kita duga, oh Bapak ini baru dari Mandailing gitu. Jadi ciri-ciri bahasa yang dipergunakan di dalam konteks menggunakan bahasa Indonesia di Medan itu untuk sementara bisa kita samar-samar identifikasi dia daerah tertentu. Apalagi Medan ini kan kita kan tahu dihuni oleh banyak etnik. Jadi dari sejak zaman Belanda kita harus ingat bahwasanya Medan inilah salah satu awal yang secara tidak sengaja dibangun oleh Belanda itu tumbuh benih-benih integritas nation building di sini. Makanya dalam konteks kehidupan sehari-hari selalu saja dibilang oleh guru-guru kita, penggunaan standar bahasa Indonesia di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia standar di Medan itu dimulai dari Medan. Kenapa dimulai dari Medan? Karena Medan setelah dibuka menjadi perkebunan oleh Jacob Nienhuis 1863 dan kemudian selanjutnya tumbuh berkembang kota Medan ini sejak kantor pemerintahan residen dipindahkan dari Labuhan Deli ke Medan. Termasuk juga Istana Maimun itu kan dipindahkan dari Labuhan Deli ke Medan. Letaknya di Istana Maimun yang sekarang ini. Karena dibuka kebun dan kemudian penduduk asli Medan ini di sekitar kawasan pesisir itu Melayu dan di lebih ke pedalaman itu semua orang-orang Karo. Betul. Itulah menurut saya penduduk asli Medan ini. Setelah dibuka, ini kan ibarat apa? Ibarat semut mencari gula. Ketika di sini sudah berkembang, kemudian karena orang Melayu tidak mau menjadi buruh, orang Karo tidak mau menjadi kuli. Kemarin saya dengar dialog kalian itu. Maka tahap awal didatangkanlah tenaga-tenaga kerja orang Tionghoa. Orang Tionghoa dari Penang, ya, dari Semenanjung, dan orang Keling, orang India, dan lain-lain
sebagainya. Kenapa itu yang didatangkan? Karena ketika itu hubungan Sumatera ini, terutama Sumatera Timur dengan Pulau Jawa, belum ada hubungan. Yang dekat itu ke Penang. Menanjung. Bung Wara, dalilnya Ya. sahih nampaknya ya. Jadi itulah secara tidak sengaja sebenarnya karena Medan ini berkembang seperti yang saya katakan tadi, setelah dibuka kebun Belanda, masuk orang Tionghoa, Keling dan lain-lain sebagai tenaga pekerja. Demikian juga masuk birokrat level kelas menengah ke bawah, terutama orang Mandailing. Kenapa? Karena kalau untuk di Sumatera, pendidikan yang pertama dikembangkan oleh Belanda, pendidikan dalam pengertian modern, Mandailing. di Sumatera Barat itu wilayah yang dieksploitasi oleh kolonial Belanda. Maka kepada masyarakat Minangkabau itu diperkenalkan pendidikan level menengah ke bawah, sehingga mereka ini kemudian dipekerjakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kalau abang-abang pernah telusuri di sepanjang rel kereta api, tenaga masinis, kantor pos, itu semua diisi oleh orang-orang Minangkabau dan orang-orang Mandailing. Itu kan Mandailing sama apa kan berdekatan, Mandailing dengan Minangkabau. Berdekatan ya. Dia diizinkan dengan gampang masuk ke Medan ini, pedagang-pedagangnya juga. Kenapa? Karena Islam. Jadi coba abang-abang lihat bagaimana di Masjid Raya. Di Masjid Raya dipergunakan oleh Sultan orang-orang Mandailing. Sehingga kalau abang lihat komunitas orang Mandailing awal di Medan ini itu di sekitar Kampung Baru kan ke arah Deli Tua, kiri kanan itu sampai Sungai Mati itu orang Mandailing. Orang-orang di depan rumahku itu ada kuburan Mandailing namanya. Iya, itu dia. Betul. Mandailing, kuburan orang Minang. Itu juga yang dipertengkarkan tahun 23 itu. Disertasinya Prof. Usman Peli. Peristiwa Sungai Mati, orang Mandailing sama orang Batak Utara yang Nah, sejalan dengan itu menjelang awal abad ke-20 kan dibentuk oleh Belanda. Ini kadang-kadang kita kan politik divided et impera. Itu seolah-olah kita tafsirkan perang fisik. Jadi Belanda itu sebenarnya datang kemari Bang, menjajah kita jumlahnya nggak lebih 10 orang. Iya. Tapi bagaimana dia bisa menguasai wilayah yang begitu luas ini? Itu yang mereka dekati dengan pendekatan kultural. Itu yang dikirimnya kemari banyak tenaga ahli kaum orientalis. Nah, kurun waktu itu ilmu pengetahuan ini belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada ahli antropologi, sosiologi, sejarah gitu. Jadi ketika itu kaum orientalis ini adalah ahli-ahli yang dianggap oleh Barat itu paham tentang budaya-budaya Timur. Mereka ini kadang-kadang menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk melakukan politik divided impera. Wilayah dipecah-pecah, penduduk. Makanya di Medan kan bisa kita lihat jejak-jejaknya perkampungan-perkampungan yang bersifat eksklusif. Kampung Keling misalnya. Di sana itu yang boleh tinggal adalah penduduk India. Ya, baik Keling maupun orang-orang Aceh dan lain-lain sebagainya. Kanton orang Cina gitu ya. Ya, kampung Mandailing, kampung Banten, ada semua bisa kita lacak jejak-jejak di Medan. Itu semua perkampungan eksklusif. Apalagi menjelang awal abad ke-20, Belanda itu membentuk pemerintahan tersendiri juga di kalangan orang-orang Chinese. Kalau di Medan itu karena penduduk Cina itu banyak, maka diangkatnya itu Song Api. Bukan kapitan, Bang. Dia itu mayor Chinese. Kalau penduduknya level di bawah itu dikasihnya kapten. Kapitan ya. Nah, demikian juga. Pengertian mayor ini mayor pangkat tentara atau mayor wali kota? Ya, mayor pangkat tentara di atas kapten lah itu. Karena mayor itu kan wali kota sebetulnya juga. Nah, begitulah dia. Makanya bisa kita lihat jejak-jejaknya perkampungan-perkampungan eksklusif itu. Kalau sampai tahun 70-an kalau kita pergi ke Kanton, itu kan daerah Chinatown itu. Kalau dulu belum ada pelajar, saya pikir abang kalau mendekati Lebaran, Tahun Baru, semua yang dari Medan ini pasti singgah ke Kanton semua itu kan untuk shopping. Sekarang mana ada lagi? Mungkin abang-abang udah rindu itu kan.
Ada yang menarik, bukan hanya untuk shopping, untuk korek kuping kena. Nah, pandai untuk korek kuping. Nah, itu dia, Bang. Beli sirup pun ke situ awak. Nah, itu dia, Bang. Ah, sekarang mana ada lagi itu, udah hilang kan?